Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Edward Amroh di Ngopi Ngobrol Properti. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan struktur. Dalam bangunan itu banyak sekali material bahan struktur yang digunakan di proyek-proyek di Indonesia. Salah satunya dan salah duanya adalah material beton dan material baja. Kali ini kita akan membahas apa sih keunggulan dan perbedaan antara material baja dan beton ini, dan mana yang lebih kuat, mana yang lebih ekonomis, mana yang lebih tahan terhadap gempa, mana yang lebih tahan terhadap angin dan lain-lain. Nah, kedua material ini paling banyak sekali digunakan di Indonesia. Biasanya ada yang digabungkan antara beton dan baja, ada yang dijadikan opsi mau baja atau mau beton. Nah, salah satu yang akan kita bahas adalah perbedaannya. Untuk konstruksi beton sendiri, biasanya banyak digunakan untuk rumah-rumah 1 lantai, 2 lantai, dan 3 lantai. Dan ruko-ruko yang struktur lantainya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu rumit. Ya, sementara baja biasanya digunakan untuk struktur-struktur bentang lebar seperti gor, seperti pabrik, seperti jembatan dan lain-lain. Itu untuk kegunaannya biasanya. Nah, untuk di perumahan sendiri lazimnya banyaknya digunakan konstruksi beton karena hanya 1 atau 2 lantai seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kelebihan konstruksi beton. Kelebihan konstruksi beton adalah salah satunya, 1, mudah digunakan karena lebih fleksibel, mau dibentuk seperti apapun. Karena ada hasil campuran-campuran dari komponen yang dibentuk menjadi struktur beton, kolom, balok, ataupun kolom-kolom melengkung, itu lebih mudah digunakan untuk dikonstruksi beton. Yang kedua, beton lebih unggul dalam menahan gaya tekan. Makanya untuk menggabungkan konstruksi baja dan beton, biasanya untuk tiang kolom itu digunakannya adalah beton, sementara untuk balok adalah baja, kalau itu untuk kombinasi. Karena beton ini sangat baik dalam menahan gaya tekan. Yang ketiga adalah perubahan struktur. Apabila kita sedang melaksanakan pekerjaan struktur, ada perubahan bangunan dari yang punya rumah atau kita sendiri yang punya rumah ingin melakukan perubahan, itu sangat mudah. Itu beton bisa dibobok, nanti disambung, tinggal dikaitkan besinya, dicor ulang seperti itu. Tapi kalau baja, ketika sudah jadi konstruksi baja, itu harus dibongkar semua karena satu kesatuan, balok satu semua balok, kolom semua satu kolom, tidak hanya bisa dipotong sedikit saja seperti itu, Sobat Ngopi. Yang keempat, kelebihan beton itu juga dapat menahan panas lebih baik daripada baja dan tahan korosi. Karena beton itu tahan bakar ya. Kalau baja itu kan dalam suhu tertentu dia akan melemah dan kurang baik menahan panas yang terlalu tinggi. Kekurangan beton. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kekurangannya, Sobat Ngopi. Untuk kekurangan beton ini, dia kurang baik dalam menahan gaya tarik. Kalau tadi kan kelebihannya gaya tekan, kekurangannya itu daya tarik. Tapi sekarang sudah ada solusinya untuk itu. Biasanya dikasih tulangan besi baja di dalam beton itu sendiri agar mampu menahan gaya tarik. Tapi tetap, jika dibandingkan dengan baja IWF atau baja profil, yang kuat menahan gaya tarik tetap adalah baja. Yang kedua, beton itu dalam pengerjaan harus diperhatikan betul-betul campurannya, karena beton itu masih rembes air ketika sudah jadi. Nah, jadi itu harus benar-benar campurannya supaya tahu kualitasnya diperhatikan baik-baik agar lebih baik pada beton sendiri. Jadi lebih menguras biaya untuk pengawasan. Yang keempat, Sobat Ngopi, beton itu pengerjaannya lebih lama daripada baja, sehingga memakan biaya yang lebih besar daripada baja. Contoh, untuk kolom dan sloof atau balok itu pengerjaannya lebih lama, sehingga biaya untuk upah itu lebih mahal. Oke, sip. Untuk kelebihan baja sendiri kita akan membahasnya sekarang, masa nanti. Nah, untuk kelebihan baja sendiri adalah 1, dia lebih kuat menahan daya tarik, sehingga baja-baja digunakan banyak untuk balok ketika menggabungkan struktur antara beton dan baja. Nah,
Dan bentangnya juga bisa lebih tinggi teman-teman. Kalau misalkan beton itu hitungannya 3/10 dalam bentang, baja itu bisa sampai 3/15. Artinya dalam bentang yang lebih panjang, misalkan 5 meter, beton itu memakan space sampai 50 cm untuk dibuat balok, sehingga menghabiskan ruangan ke bawahnya. Nah, untuk baja itu bisa hanya 30 cm, artinya pakai IWF 300 juga sudah cukup. Nah, seperti itu untuk kelebihan baja. Nah, yang kedua, kelebihan baja itu lebih cepat pengerjaannya, Sobat Ngopi. Nah, untuk ketika kita membangun fondasi, atap itu dalam waktu sekitar 2-3 minggu sudah bisa tertutup jika menggunakan konstruksi baja. Karena misalkan fabrikasi 1 minggu di workshop dengan mengikuti gambar yang sudah ada, 1 minggu tinggal perakitan di lokasi. Hanya 2 minggu untuk tertutup atap. Lebih cepat pengerjaannya, lebih hemat di pembuatan struktur untuk upahnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan baja. Kekurangan baja sendiri adalah satu, baja itu tidak tahan terhadap korosif atau berkarat. Nah, biasanya baja itu dalam jangka waktu beberapa tahun, walaupun itu di meni atau di sinkromat, biasanya tetap ada muncul karat. Yang kedua, baja itu lemah terhadap gaya tekan. Ketika dengan beban yang besar, contohnya plat besi, ketika selembar, ketika ditekan itu dia akan melendut ke samping, sehingga baja itu agak lemah di menahan gaya tekan. Yang ketiga, baja itu kurang kuat menahan panas, karena baja itu memiliki titik didih. Ketika mencapai sekian derajat Celcius, baja itu bisa melemah terhadap panas. Jadi lebih baik mana sih untuk penggunaan konstruksi, baja atau beton? Nah, untuk lebih baiknya itu gimana kita kebutuhannya. Untuk rumah tinggal itu lebih baik menggunakan beton saja. Untuk bangunan-bangunan panjang dan lebar itu lebih baik menggunakan baja agar menyesuaikan dengan struktur yang sudah didesain, seperti itu. Nah, ini adalah contoh struktur dari beton bertulang seperti ini. Nah, beton sendiri ini campurannya kan sudah kita tahu semua ya, Sobat Ngopi. Pasir, batu kerikil, semen, dan air. Biasanya ditambahkan dengan obat-obat beton kalau sekarang untuk mempercepat kering dan kekuatan. Nah, ini adalah tulangan utama. Nah, ini tulangan tarik disebutnya, untuk menahan gaya tarik, karena beton itu tidak punya gaya tarik, tidak bisa menahan gaya tarik. Makanya ditambahkan besi beton agar bisa menahan gaya tarik. Nah, kalau ini adalah besi behel atau cincin kalau bahasa tukangnya, untuk mengikat si campuran-campuran beton yang di sini agar lebih kuat, tidak mudah pecah dan menjadi satu kesatuan dari bawah sampai atas. Nah, oke, kita sudah membahas contoh konstruksi beton. Kita sekarang akan membahas tentang baja. Lihat di sini. Nah, ini adalah kolom baja H-beam. Baja sendiri banyak jenisnya ya kawan-kawan. Ada yang disebut dengan UNP, CNP, H-beam, atau IWF. Nah, apa sih perbedaannya? Cek tabel di bawah ini. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas bagian-bagian apa sih yang ada di konstruksi baja, agar kita tidak bingung ketika berurusan dengan orang-orang yang sudah lama di bidang baja. Kita akan sedikit membahas apa sih bagian-bagiannya. Salah satunya kolom. Ini adalah kolom baja yang bentuknya H ya. H itu artinya kalau 20 kali 20 atau 200, misalkan contohnya baja H-beam 200. Itu 200 artinya 200 mili lebarnya, panjangnya juga 200 mili. Jadi kotak kalau untuk H-beam. Kalau untuk IWF itu biasanya IWF 300 misalkan. IWF 300 itu tingginya 300 mili atau 30 cm, lebarnya itu setengahnya 150 mili atau 15 cm. Nah, ini adalah contoh IWF. Nah, ini adalah contoh IWF. Kalau ini kita menggunakan IWF 200. IWF 200 itu berarti lebarnya 10 cm atau 100 mili. Tingginya bisa dilihat agak ke sini. Nah, tingginya itu 200 mili, IWF 200 atau 20 cm. Nah, itu perbedaan baja IWF dan H-beam. Adapun bagian-bagian yang biasa digunakan untuk komponen pendukungnya adalah satu base plate. Apa sih itu base plate? Base plate itu adalah nih, dudukan untuk baja. Nah, kita menggunakan dudukannya itu dari beton yang dikoneksikan ke baja.
Nah, koneksi ini biasanya disebut dengan base plate. Dudukan untuk baja kas ini dielas. Nah, dari base plate ke beton ini pakai baut angkur. Angkur ini pengerjaannya saat pengecoran beton ini, beton pondasinya, agar menjadi satu kesatuan. Lalu disimpan base plate pakai baut, lalu dielas. Adapun ini adalah plat sirip. Nah, plat sirip itu untuk menahan supaya baja lebih stabil dari gerakan geser. Seperti itu teman-teman. Ada lagi bagian lainnya, yaitu adalah sirip plat antara kolom dan balok. Bisa dilihat, nah ini yang segitiga ini itu adalah plat sirip penghubung antara kolom dan balok. Nah, biasanya ada dua kali penyambungan, satu di baut, bisa terlihat ya baut-bautnya, juga dielas, jadi double kekuatannya. Seperti itu teman-teman. Itu untuk bagian-bagian konstruksi baja sendiri. Ada yang mau ditanyakan? Nggak usah lah, nggak akan saya jawab. Nah, selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang pengecoran bondek pada baja. Bagaimana sih menyambungkannya? Kita cek. Di sini ada bondek ya. Ini bondek, yang di atasnya itu ada coran beton. Nah, itu caranya bisa terlihat di situ ya. Nah, itu di atas balok itu ada coran. Nah, itu corannya itu ditahan oleh bondek yang bawahnya ini. Nah, bondek itu banyak sekali ya macam-macamnya. Dilihat dari ketebalan, ada yang bondek 0,6, artinya itu 6,6 mili. Ada bondek yang 0,65, ada bondek yang 0,75. Biasanya paling tebal itu 1 mili sampai 1 mili ada. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi 0,6 itu bukan 6 mili tapi 0,6 mili. 0,65 berarti 0,65 mili. 0,75 berarti 0,75 mili. Yang paling tebal biasanya 1 mili. Seperti itu. Sistem menempelkan antara bondek dengan balok baja itu biasanya dielas. Berbeda ketika bondek ditempelkan di beton. Kalau bondek ditempelkan di beton itu biasanya di proyek banyak menggunakan baut atau dipaku atau menggunakan angkur yang sudah dicorkan dari baloknya tersendiri. Oke teman-teman, sekian pembahasan tentang konstruksi beton dan konstruksi baja. Next kita akan membahas konstruksi-konstruksi yang lain. Sampai ketemu lagi bersama saya Edward Amro di Ngopi Ngobrol Properti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.